Pernah kebayang nggak kalau pemerintah Anda tiba-tiba memblokir semua media sosial? Nah, di Nepal ini bukan cuma hayalan, ini benar-benar terjadi. Dan bahkan sampai berhasil meruntuhkan pemerintahan. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana caranya satu percikan digital bisa menyulut api sebesar itu? Ini tuh bukan sekadar headline berita biasa ya. Ini adalah sebuah studi kasus yang luar biasa banget. Gimana ceritanya, satu larangan, cuma satu keputusan loh, bisa jadi pemicu yang melepaskan kemarahan satu bangsa yang udah lama banget terpendam. Oke, jadi semuanya ini berawal dari satu tindakan yang bisa dibilang drastis. Pemerintah Nepal memutuskan buat, mematikan alun-alun digital negara mereka. Sebuah langkah yang ternyata memicu reaksi berantai yang nggak ada seorang pun duga sebelumnya. Kalau kata pemerintah sih, alasannya resmi banget, soal birokrasi. Katanya, platform-platform ini gagal patuh sama peraturan. Tapi, bagi jutaan warga di sana, ini rasanya beda jauh. Ini bukan lagi soal regulasi, ini rasanya kayak suara mereka sengaja dibungkam. Dan kita harus ingat ya, ini bukan cuma platform buat seneng-seneng doang. Kita ngomongin Facebook, X, YouTube. Ini kan udah kayak urat nadi komunikasi modern. Lewat sini, orang bisa tetap nyambung sama keluarga, bisa jalanin bisnis, dan yang paling krusial bisa menyuarakan pendapat. Jadi pas ini dimatiin, ya sama aja kayak memutus suara rakyat. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa reaksinya se ekstrim itu? Jawabannya sederhana sebenarnya. Larangan ini tuh bukan apinya. Anggap aja ini cuma percikan yang kebetulan jatuh ke tumpukan bahan bakar kemarahan publik yang udah numpuk bertahun-tahun. Oke, sekarang ayo kita bahas bahan bakarnya. Apa sih yang sebenarnya bikin bangsa ini udah sampai di titik didih? Ingat, larangan media sosial itu cuma pemicu terakhir. Akar masalahnya, bahan bakarnya, itu adalah frustrasi yang dalam banget sama dua hal, ekonomi dan politik. Jadi di satu sisi, ekonominya lagi parah. Anak-anak mudanya susah banget cari kerja, kesempatan hampir nggak ada. Terus di sisi lain, politiknya juga kacau. Dianggapnya penuh korupsi, nggak transparan sama sekali. Wah, ini sih udah resep sempurna buat ledakan sosial. Dan ini poin yang penting banget buat kita pahami ya. Ini udah bukan lagi soal beda pendapat kebijakan, ini udah jadi luapan emosi kolektif. Sebuah rasa frustrasi yang dalam banget yang akhirnya nyatuin satu generasi yang ngerasa ditinggalkan. Nah, coba bayangin. Kemarahan udah diubun-ubun, tempat buat curhatnya media sosial malah ditutup. Energi sebesar itu kan harus disalurin kemana gitu. Dan akhirnya tumpah ruah ke jalanan. Inilah momen ketika protes online berubah dari sekedar klik jadi kerumunan massa yang nyata. Dan dari sini eskalasinya cepet banget dan brutal. Yang awalnya cuma demonstrasi damai buat nentang sensor, tiba-tiba berubah jadi kayak medan pertempuran. Kenapa? Karena aparat keamanan meresponsnya dengan kekuatan yang makin lama makin keras. Alih-alih dialog, pemerintah justru ngebalas perbedaan pendapat ini dengan kekerasan. Dan puncaknya, mereka pakai peluru tajam. Ini udah batas yang nggak bisa dilanggar. Begitu garis ini dilewati, protes ini berubah jadi tragedi nasional. Nggak ada lagi jalan buat balik. Ternyata, tindakan brutal pemerintah ini malah jadi bumerang buat mereka sendiri. Bukannya bikin protes padam, malah nyulut kemarahan yang jauh lebih gede. Tekanan publik jadi begitu kuat sampai nggak bisa ditahan lagi. Dan hasilnya tegas. Di bawah gelombang tekanan yang udah nggak bisa dibendung itu, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mundur. Suara rakyat di jalanan benar-benar berhasil meruntuhkan kekuasaan. Pengunduran diri ini langsung memicu semacam riset politik total. Larangan media sosial langsung dicabut, parlemen dibubarkan, terus pemerintahan sementara dibentuk buat nyiapin pemilu baru. Coba bayangin, cuma dalam beberapa minggu, landscape politik Nepal berubah 180 derajat. Nah, kisah ini tuh lebih dari sekedar cerita gejolak politik di satu negara loh. Ini ngasih kita pelajaran yang penting banget tentang kekuatan hak-hak digital di zaman sekarang. Gimana sebuah pemicu digital yang kelihatannya sepele bisa punya konsekuensi yang luar biasa besar di dunia nyata. Jadi, intinya, larangan media sosial itu sendiri bukanlah akar masalahnya. Itu cuma pemicu terakhir kalau pakai istilahnya. Perjuangan buat kebebasan online ini ternyata cuma simbol. Simbol dari perjuangan yang jauh lebih besar. Perjuangan buat martabat, buat kesempatan, dan buat punya pemerintah yang mau dengerin rakyatnya.
Dan kisah Nepal ini akhirnya ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungin. Apalagi di hidup kita yang serba digital ini, kalau alun-alun publik kita udah pindah ke dunia maya, apa sih yang sebenarnya dibungkam oleh sebuah larangan? Dan mungkin yang lebih penting, di mana batas toleransi kita?